Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya petani hidroponik Comal yang ada di ketinggian 11 mdpl jalur Pantura Comal Pemalang, Jawa Tengah. Pada video kali ini saya ingin membagikan pengalaman saya pada teman-teman pemirsa, karena biasanya pengalaman ini yang sering diabaikan oleh para penghobi atau pemula terutama dalam memupuk tanaman anggur ya. Kebanyakan orang memupuk itu main memupuk saja tanaman tersebut sehingga tidak mengetahui apa yang harus dipersiapkan sebelum pemupukan diberikan pada tanaman tersebut, sehingga pemupukan tidak menghasilkan hasil yang maksimal. Pada video kali ini saya ingin membagikan pada teman-teman pemirsa channel Petani Hidroponik Comal bagaimana cara memupuk yang benar dan persiapan apa yang harus dilakukan agar pupuk tersebut bisa diserap oleh tanaman dengan baik. Nah, ini salah satu contoh yaitu anggur MF ya. Anggur ini juga teman-teman pasti mendengar dan mencoba, katanya susah untuk dibuahkan. Tetapi dengan kita mau melakukan dan menanam dengan pertumbuhan tanaman yang bagus, saya yakin tanaman tersebut akan tumbuh bagus. Dan ini ada sedikit foto yang saya perlihatkan tentang tanaman ini pernah diuji coba salah satu petani teman saya sendiri dengan pencelupan GA3, hasilnya sangat luar biasa sekali ya. Ini. Dan maka dari itu saya mulai kembangkan juga agar teman-teman lebih tahu perkembangan dari awal apa saja yang harus dilakukan agar tanaman anggur MF-nya tumbuh bagus. Kalau kita ingin membuahkan, otomatis kita harus persiapkan cabang-cabang tersier terlebih dahulu. Jika tanaman tersebut belum ada cabang tersier, maka pembuahan tidak akan berjalan dengan baik. Dan juga pembuahan tidak akan menghasilkan hasil yang maksimal. Maka dari itu seringkali saya bagikan pada teman-teman, kalau menanam tanaman anggur ingin membuahkan, maka kita harus membentuk cabang tersier terlebih dahulu agar pertumbuhan tersebut bisa membawa bunga, buah, dan hasilnya memuaskan. Contohnya seperti ini juga masih anggur MF. Kalau kita persiapkan cabang tersier seperti ini, berarti kita punya harapan 1 bulan kemudian tanaman tersebut sudah bisa dibuahkan. Asalkan dengan pemupukan yang tepat dan perlakuan yang benar. Bagaimana cara memupuk yang benar ya? Memupuk yang benar itu kita harus benar-benar mempersiapkan sebelum kita memupuk. Contohnya seperti ini ya. Kita bisa melakukan dengan pengapuran, baik menggunakan kapur dolomit. Bisa kita taburkan seperti ini, tetapi saran saya kalau kita taburkan seperti ini hasilnya kurang maksimal karena peresapannya tidak maksimal. Menunggu penyiraman terlebih dahulu dan penyerapan tanaman untuk merubah pH-nya itu juga lumayan agak lama kalau dengan menggunakan kapur dolomit seperti ini. Alangkah baiknya dilarutkan di air saja. Berapa takarannya? 1 liter kita kasih 1 sendok makan full. Jika kita tanam di tanah atau di pot, berarti kita membutuhkan tergantung daya resap media yang ada pada tanaman. Jika medianya besar ya kita kasih air 5 liter dan kapur dolomitnya sekitar 5 sendok makan seperti ini ya. Kalau kita taburkan tuh hasilnya seperti ini. Jadi peresapannya kurang maksimal, terutama pH tanah itu yang berubah itu bukan di permukaan melainkan yang di dasar. Maka dari itu saran saya kita lakukan dan kita berikan dengan cara pengocoran ya. Dengan menggunakan kapur dolomit itu juga lebih murah dan bisa dilakukan sekitar setengah bulan sekali. Itu penting sekali.
Langkah kedua yaitu kita akan melakukan pengocoran menggunakan kalnit ya. Menggunakan kalnit ini juga bagus sekali untuk menetralkan pH sesuai pH yang dibutuhkan tanaman. Biasanya cenderung kalau keadaan basah pH itu pada turun. Kalau keadaan pH turun, maka sebagus apapun pupuk yang kita berikan hasilnya tidak maksimal. Ini suasana sore hari sehingga pantulan daun agak terlihat kuning karena ini langsung pantulan sore hari oleh sinar matahari sore. Maka dari itu bagi teman-teman yang ingin membuat tanamannya subur, ya kita lakukan pemupukan seperti ini itu minimal setengah bulan sekali. Ya. Bisa menggunakan kapur dolomit seperti cara pertama dan bisa menggunakan pupuk kalnit seperti ini, kalsium nitrat ya. Ini tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya untuk menyetabilkan pH tanah. Dan ini juga bagus sekali untuk perakaran tanah juga. Nantinya juga bagus sekali untuk pembentukan buah. Maka dari itu pupuk-pupuk seperti ini itu penting sekali agar pH tanah yang dibutuhkan tanaman itu tetap terjaga. Berapa takaran yang harus kita berikan kalau kita menggunakan pupuk kalnit seperti ini? Yaitu sekitar 15 gram atau 1 sendok makan seperti ini. Kita larutkan pada air 5 liter. Nah, dan ini kita siramkan pada media yang ada pada tanaman tersebut. Kenapa saya gunakan air 5 liter? Karena media tersebut sudah saya ukur mampu menahan air sekitar 5 liter. Sehingga ketika saya siramkan air 5 liter, dia tidak ada yang tertumpah dan diserap oleh media tersebut. Maka dari itu kita harus ada ukur-ukurannya. Jangan asal nanem dan jangan asal siram. Kalau seandainya memang kok medianya sedikit kita kocor terbuang, ya sayanglah, pupuk sekarang mahal. Lakukan penyiraman seperti ini semua ya, agar bertujuan pH tanah itu bagus. Saran saya bagi teman-teman pemirsa channel Petani Hidroponik Comal dimanapun Anda berada, kalau ingin memupuk tanamannya paling tidak itu 3 hari sebelum pemupukan, lakukanlah seperti ini. Terserah mau menggunakan kapur dolomit atau menggunakan kalnit, agar nanti pupuk yang kita berikan itu bisa diserap tanaman dengan baik. Jika tidak dilakukan seperti ini, yang saya khawatirkan pH-nya jelek, maka sebagus apapun pupuk yang kita berikan tidak bisa diserap secara maksimal. Cukup sekian video dari saya. Jika ada tutur kata dan penyampaian yang tidak berkenan di hati para pemirsa, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.